wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah berfirman, Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Bagi sawirul fannanu kainan minal kainat wa yuhsinu wa yutqinu surata ala akmali wajhin. Mungkin seorang seniman ketika dia melakukan sesuatu, memboleh sesuatu, maka dia berusaha untuk membuat hasil karya yang baik, hasil karya yang sempurna. Walakin la syai'a lahu illa at-tazayyun wa at-tashkil tamaman. Kalbani yallahu hajaran fawqa hajarin. Maka yang dilakukan oleh al-fannan, oleh seniman itu hanya tazayyun. Dia ingin menambahkan sesuatu supaya menjadi bagus, supaya menjadi indah. Tidak jauh berbeda ketika tukang batu, dia menyusun batu-batunya secara cermat, tepat, agar supaya bangunan itu kelihatan cantik, molek, bagus. Amma madatul bina'i wat taswir wa hiya man alladhi yaqulu lisyai'i kun fayakun. Maka berbeda halnya dengan bahan baku utama ketika dia menciptakan alam semesta atau ketika dia menciptakan manusia. Siapakah dia? Tuhan. Maka Tuhan ketika menciptakan manusia itu dengan kalimat kun fayakun, sebagaimana yang telah tertera di dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah dia. Wallahu subhanahu khalaqa madatal insan bi kalimatik kun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bahan baku manusia. Setelah itu diproses, cukup baginya mengucapkan kun, maka semua yang dikehendaki itu pasti terjadi. Wa sawwarahu fi ahsani taqwim. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala membentuk rupa dengan sebaik-baik bentuk, sehingga tidak ada ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah melainkan ciptaan itu serasi, tidak memiliki kekurangan, terutama manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibedakan dengan penciptaan seluruh alam ciptaan. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi qawlihi wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman wa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Alhasil, Allah subhanahu wa ta'ala dia memberikan isyarat penciptaan manusia ketika manusia diciptakan itu dipaparkan di dalam beberapa ayat. La lina'rifa min aina wa kaifa wujudna. Nah, kami tidak mengetahui min aina, dari mana kami diciptakan. Lalu bagaimana kami diadakan. Jelas proses penciptaan manusia ini memerlukan waktu,
miliar tahun. Tidak serta-merta alam semesta diciptakan lalu manusia diadakan, melainkan dengan proses yang amat panjang. Wa ma hiya haqiqatuna wal adwarul lati namurru biha wa kafa. Lalu apa hakikat wujud kita? Lalu bagaimana proses sehingga kita diadakan di alam nyata? Walinudrika azamal khaliqi fi khalqina nahnu. Yang kita inginkan, kita hanya mengetahui dalam proses penciptaan manusia adalah kebesaran Dia, keagungan Dia. Dialah yang mengetahui sehingga manusia itu kapan diciptakan. Kama nudriku fi khalqis samawati wal ardi wa nu'minu bihi. Sebagaimana keterbatasan kita proses penciptaan langit dan bumi. Bagaimana asal muasal langit dan bumi itu diciptakan, maka tentunya kita tidak memahami, kita tidak mengetahui. Hanya saja kita percaya, kita beriman itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiru ala huda utama'an fi thawabihi wa khaufan min iqabihi. Jadi itu semua memberikan suatu kesimpulan supaya kita mendapatkan petunjuk. Dan dengan petunjuk tersebut kita meminta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga supaya kita dihindarkan dari siksaannya. Maka semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menunjukkan keagungan Dia serta kebesaran Dia. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan proses penciptaan manusia, surat Al-Insan ayat 1, Allah berfirman, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi proses penciptaan manusia ini panjang. Setelah dia menciptakan ciptaan yang lain. Dan hanya dia yang mengetahui kapan manusia itu diciptakan. Setelah usia alam semesta ini ya, melalui proses yang panjang. Ajal lam yakunil insanu tsumma kana. Maka asal mulanya manusia itu tidak ada, kemudian diadakan. Ammal ladzi kaunuhu wa naqluhu minal ajami ilal wujud wa yunbi'una an khaliqul kauni haitsu qala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi asal mulanya manusia itu tidak ada, kemudian diadakan dari al-adam menjadi al-wujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses penciptaan manusia. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Nah, ini setelah menjadi manusia, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati berasal dari tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan proses penciptaan manusia hanya menunjukkan kebesaran dan keagungan Dia.
Ayat tersebut menunjukkan bahwa asal mula manusia itu diciptakan dari saripati, berasal dari tanah. Lalu memiliki proses min taurin ila taurin, dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, dari sperma kemudian menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, dan seterusnya. Wal hadaful awal min dzalika an nudrika ad-dalaila ala wujudil khaliqi wa 'azamatihi. Maka tujuan itu semua supaya manusia yang mendapatkan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang jelas bahwa pencipta itu ada. Di balik alam ciptaan serta dia menciptakan manusia supaya manusia disentuh dengan keagungan dia, dengan kebesaran dia, bahwa dia adalah zat yang maha agung. Wa an nufakkira wa nanzura ila hadzal makhluqil ajib fi suratihi wa hayatihi wa fi aqlihi wa idrakihi. Hadzal insanu sahibut tarikh wal hadarat. Setelah itu supaya manusia berpikir, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang memiliki beberapa keajaiban dalam diri manusia, dalam karakter manusia. Manusia dia memiliki akal. Selain itu manusia juga memiliki idrak. Akal ini kekuatan untuk mengendalikan manusia. Begitu juga manusia diberi kekuatan dari awal idrak. Yang mampu membaca, menganalisa, mempertimbangkan. Sehingga manusia itu sahibut tarikh wal hadarat. Memiliki sejarah, memiliki peradaban dari masa ke masa yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Inilah salah satu dari kebesaran dan keagungan penciptaan manusia. Bahwasanya manusia itu memiliki beberapa keutamaan, beberapa keajaiban. Hadzal kain alladhi yamliku minal qiwa wat taqat ma la yamlikuhu makhluk. Wujud keberadaan manusia yang memiliki berbagai macam kekuatan serta keahlian. Kekuatan dan keahlian itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Wallazi khatabahu al-'arifuna bihadha at-ta'zim wa fi kam tawa al-'alamul akbar. Sehingga semua memiliki kata sepakat bahwa manusia itu besar, dahsyat, agung. Mengapa? Karena di dalam diri manusia didapatkan alam yang tidak terbatas. Wa fi kam tawa al-'alamul akbar. Dalam dirimu didapatkan alam yang tidak terhingga. Hadzal ajibu min aina ata. Manusia itu yang memiliki berbagai kelebihan dan keajaiban. Dari mana dia datang? Karena penciptaan manusia itu tidak serta-merta. Wa min ayyi syai'in khuliq. Dia itu diciptakan dari apa? Wa tujibuna al-ayatu bi annahu khuliqa min tin. Maka ayat itu memberikan keterangan kepada kita bahwa manusia
yang memiliki keutamaan, keajaiban itu diciptakan dari tanah. Min turabin wa ma'in. Tanah yang bercampur air. Min al-asl alladhi khuliqat minhu al-hasyarat wan nabatat. Dari bahan yang sama. Tumbuh-tumbuhan. Begitu juga serangga diciptakan darinya. Tapi berbeda. Ketika wujud itu menjadi manusia. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan dan berbeda dengan serangga atau binatang. Al-idraku wal la idrak. Sehingga berbeda pula. Manusia memiliki al-idrak. Sedangkan selain manusia al-idrak. Tidak memiliki idrak. Tidak bisa menganalisa, tidak bisa membaca. Tidak bisa memprediksi. Manusia bisa. Wal-ama wal-basar. Al-ama buta wal-basar melihat. Nah, manusia memiliki mata hati. Idzan hunaka sirrun. Maka di balik penciptaan manusia itu ada rahasia. Wala tafsira li hadha sirri illa bi quwwatin qadiratin alimatin wara'a hadha syai'il wahid. Maka tidak ada yang mengetahui rahasia tersebut melainkan dengan kekuatan, kekuasaan, wawasan, dan itu semua hanya menunjukkan keberadaan Dia. Itu semua menunjukkan keberadaan pencipta yang menciptakan manusia. Dia berkehendak untuk menciptakan al-insan. Sehingga al-insan wujud keberadaan yang berbeda dengan wujud keberadaan yang lain. وهذه القوة هي التي فرقت وميزت بين الشيئين المتناقضين اللذين خلقا من أصل واحد. Setelah manusia itu memiliki rahasia, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki wawasan, padahal manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan manusia dengan serangga diciptakan dari bahan yang sama, maka siapa yang membedakan? Maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan manusia dengan alam ciptaan yang lain. Manusia diberi beberapa keutamaan, sedangkan yang lain tidak diberikan, seperti Allah memberikan keutamaan itu kepada manusia. بعد هذه الإشارة إلى الهدف من الآيات الواردة في خلق الإنسان يبين المعنى المراد من الآيات التي نحن في صددها. Setelah kita menceritakan keutamaan manusia yang dibedakan dari selain manusia, maka ayat-ayat yang menjelaskan proses penciptaan manusia, maka kita akan memaparkan, akan menjelaskan sesuai dengan keterangan ayat-ayat selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.